Halo, selamat datang di channel Nona Mary. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun, yaitu film Ayla, The Doctor of War yang rilis pada tahun 2017. Langsung aja yuk ke alur ceritanya. Berdasarkan kisah nyata Perang Korea, veteran Sersan Sulaiman Dilbirligi, 38 paralel Korea Selatan pada Juni 1950. 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, keadaan Korea Selatan saat itu sudah berangsur membaik. Canda tawa telah menghiasi tempat tersebut. Lalu tiba-tiba keadaan yang indah tersebut berubah menjadi mengerikan. Ledakan bom tiba-tiba jatuh di pemukiman desa tersebut. Mereka berlarian ke sana kemari dan akan menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka telah menyelamatkan diri di bawah jembatan, namun salah satu dari mereka meninggalkan anak mereka di bawah jembatan sendirian. Ia bernama Seol, gadis kecil Korea yang manis. Keadaan di atas sana menjadi hancur berantakan akibat serangan tentara musuh. Berikutnya pada Juni tahun 1950 di Iskenderun, Turki, pagi itu seorang pria sedang menunggu temannya yang bernama Sulaiman yang akan berangkat ke distrik 39. Kemudian di tengah-tengah jalan mereka melewati dua perempuan di depan rumahnya masing-masing yang sedang terpesona kepada pria-pria tersebut. Kemudian saat pria-pria tersebut sudah melewati mereka, wanita-wanita ini membicarakan jika negara akan mengirimkan mereka untuk bertugas ke Korea. Namun, wanita satunya mengatakan mereka mempunyai pendidikan yang tinggi, lantas tidak mungkin akan mengirimkan mereka ke tempat tersebut. Berikutnya di distrik 39, tepatnya di Komando Kesatuan Infanteri, mereka para pria-pria tersebut telah sampai di lokasi. Kemudian, Sulaiman dipanggil oleh atasan. Ia berkata jika negara akan mengirimkan pasukan ke Korea Selatan. Ankara saat itu juga telah menyiapkan pasukan, namun saat ini juga diperintahkan untuk menyiapkan bantuan. Mengingat hal tersebut, tentara atasan itu pun teringat kepada Sulaiman. Namun, tentara atasan itu pun berkata jika ketiadaan Sulaiman di sini menjadi masalah bagi tentara atasan tersebut. Lalu, tentara atasan itu berkata lagi jika perwira yang cakap dan mahir seperti Sulaiman sangat dibutuhkan di sana. Beberapa saat kemudian, Sulaiman menerima tawaran dan merasa terhormat dengan utusan tersebut. Di samping itu, tentara atasan itu juga berkata, "Apakah Anda mempunyai seseorang yang menunggu?" Lalu Sulaiman menjawab, "Ya, saya mempunyai. Dia lebih berharga dari hidup saya, seperti negara saya." Kemudian Sulaiman berkumpul dengan teman-teman prianya dan membicarakan seperti apa orang Korea tersebut, keadaan dan tentang medan perang di sana. Setelah itu, saat malam tiba, Sulaiman pergi ke kediaman perempuan yang disukainya. Ia meminta izin jika akan berangkat menuju Korea Selatan. Namun wanita tersebut tidak menerimanya, lantaran tempat tersebut sangatlah jauh dan hanya Sulaiman tempat bersandarnya, mengingat wanita tersebut adalah seorang yatim piatu. Sulaiman saat itu juga mengatakan jika ia akan mengirim surat dan foto setiap hari untuknya. Keesokan harinya di Maras, Turki, keluarga Sulaiman menerima telegram. Kemudian ayah Sulaiman menyuruh Nid atau anak tetangganya untuk membacakan. Setelah itu, Nid mengatakan jika surat tersebut dari anaknya. Di surat tersebut, Sulaiman mengatakan, "Ibu, ayah, saya tidak akan membuat kalian khawatir. Saya juga akan sering menulis surat. Semoga kalian memberikan saya restu." Saat itu, orang tua Sulaiman hanya bisa terdiam dan tertegun saja. Kemudian Nid meminta izin pulang secara tiba-tiba kepada orang tua Sulaiman dengan perasaan yang sedih. Hari itu telah tiba. Sulaiman berangkat berlayar menuju Korea Selatan. Kemudian Sulaiman mengirim surat kepada kekasihnya yang berisikan, "Nuranku tersayang, saat kami berlayar menjauh, Iskenderun yang megah dan besar menjadi setitik siluet. Saya mulai mengerti betapa luasnya dunia ini. Dunia ini besar, terdapat jarak yang amatlah jauh. Ada dua api yang membara di dalam diriku. Satu adalah kesempatan untuk menolong orang lain. Satunya lagi adalah kerinduanku padamu dan cinta yang terus tumbuh di antara kita. Itulah kenapa saya tidak takut, Anda pun tidak perlu risau. Anda dan saya memiliki dua modal yang besar yang akan mengatasi segalanya di dunia yang luas ini. Itu adalah kebaikan cinta. Salam, Sulaiman." Kemudian orang tua dari Sulaiman pun juga menerima telegram dari Sulaiman yang berisikan, "Ayahku tersayang, jangan biarkan ibu mengkhawatirkan saya tentang makanan. Meskipun orang Amerika mempunyai kebiasaan makan yang aneh, mereka merawat kami dengan baik. Salam, Sulaiman." Berikutnya, Sulaiman mengirimkan telegram kepada temannya juga yang berisikan, "Untuk temanku Jalal dan Ilham, jangan beritahu para gadis. Kita semua sudah diberi senjata. Kami juga sudah mulai praktik untuk menembak. Seperti yang Anda katakan, kita menuju peperangan.
orang Amerika menunjukkan kami film tentang senjata dan formasi militer, lalu melatih kami. Letnan Mesut menerjemahkan film tersebut untuk kami. Dia seorang penerjemah dan perkenalan kami sangatlah menarik. Keesokan harinya mereka menguji tembakan satu persatu. Hingga giliran Ali yang menembak. Ia menembak peluru dengan peluru yang lain hingga terlihat seperti cincin karena terbakar oleh keinginan membunuh komunis Korea Utara. Dan ia juga sedikit tidak cocok dengan Letnan Mesut. Di samping itu, Sulaiman kembali menulis surat untuk Nuran kekasihnya jika ia akan tiba di lokasi sebentar lagi. Pada bulan Oktober 1950, sampailah mereka di Busan, Korea Selatan. Mereka disambut oleh warga Korea. Kemudian mereka berangkat lagi ke Daegu, kira-kira membutuhkan jarak 95 km lagi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di Daegu, Korea Selatan. Lalu mereka disambut oleh atasan mereka dan mengumumkan sedikit informasi jika Korea Utara menginvasi seluruh negeri ini dengan brutal. Namun, pasukan perdamaian telah mendorong mereka kembali ke perbatasan dan membebaskan Korea Selatan dari invasi. Kemudian, sekarang mereka akan mengamankan wilayah di daerah perbatasan dengan tujuan wilayah Kunri, dan untuk pertama kalinya tentara bersenjata Turki akan terlibat pertempuran dari jarak dekat. Selanjutnya mereka mulai berjalan dengan kendaraan, melewati warga setempat. Suasana di sana sungguh haru. Mereka banyak kehilangan sanak saudara mereka akibat kebrutalan Korea Utara tersebut. Berikutnya sampailah mereka di markas Amerika Serikat Divisi 25 Gunuri, di mana kawasan tersebut adalah perbatasan untuk serangan terakhir yang akan dilakukan. Saat itu, situasi strategis sangat penting. Salah satu dari mereka mengatakan jika tugas Amerika telah selesai, mungkin sebulan lagi tentara Turki akan dipulangkan. Kemudian Ali mengatakan jika hanya sia-sia tentara Turki sampai di sini, sedangkan perang semua sudah usai. Kemudian Ali dan Letnan Mesut pun sedikit berdebat akan hal tersebut. Tidak lama setelah itu, bom mendarat ke kawasan mereka dan membuat kaget sekaligus panik. Suara peringatan sirine bergema saat itu. Pesawat tempur milik musuh juga berterbangan di area mereka. Sulaiman, Ali, dan Letnan Mesut saat itu mencari komandan mereka. Saat itu, alat telekomunikasi terputus. Kemudian komandan membawa Sulaiman, Ali, dan Letnan Mesut untuk ke unit 9. Keadaan saat itu sangatlah ricuh dan porak-poranda. Di samping itu, di restoran Turki, para wanita tersebut membaca koran yang isinya perang telah usai sebelum tentara Turki sampai di Korea. Saat itu, Nuran sangat senang karena sebentar lagi Sulaiman akan pulang kembali dan menemui pamannya untuk melamar Nuran. Malam telah tiba, mereka masih dalam perjalanan menuju ke unit 9. Saat itu, mereka juga tetap waspada jika terjadi hal yang di luar nalar datang menghampiri mereka. Kemudian, komando tersebut meminta untuk cepat sedikit dalam mengendarai. Namun, Sulaiman mengatakan jika penerangan sangat terbatas dan hanyalah mengandalkan sinar rembulan. Kemudian komando tersebut mengatakan lagi jika menyuruh Sulaiman menyalakan lampu mobil. Tiba-tiba, tidak disangka di arah sebelah kanan terdapat tentara Korea yang sedang menyelinap dan menembak kendaraan mereka dengan rudal. Kemudian mereka berteriak dan melompat dari kendaraan tersebut. Beberapa saat kemudian mereka kembali berjalan, namun mereka akan melewati arah yang berbeda dan menuju hutan. Saat mereka melintasi hutan, mereka melihat banyak mayat orang Korea yang dibantai dengan sadis. Mereka mendengar suara-suara misterius. Lalu Sulaiman mencoba untuk melihat di suara tersebut berasal. Tidak disangka, Sulaiman melihat gadis kecil sedang sendirian di antara mayat-mayat tersebut dengan memegang tangan ibunya yang sudah tidak bernyawa. Sulaiman lantas menghampirinya. Kemudian, Sulaiman mengulurkan tangannya. Setelah itu, gadis tersebut memegang tangan Sulaiman dan memeluk Sulaiman. Tangisan gadis kecil itu pun pecah. Lantas Sulaiman menggendong gadis tersebut dan membawanya. Saat Sulaiman menghampiri teman-temannya, komando mengatakan jika Sulaiman tidak bisa membawa anak tersebut dan bisa menghambat. Kemudian tentara yang lain mengatakan jika gadis tersebut juga tidak bisa ditinggalkan di tempat seperti ini. Kemudian Sulaiman membawa anak tersebut bersamanya. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di unit 9. Pasukan komando Unhungmi. Kemudian Muharrem disuruh oleh Ali pergi untuk mendapatkan susu. Lalu mereka berbincang lagi tentang apa panggilan yang tepat untuk gadis tersebut. Sulaiman mengatakan bagaimana jika namanya Ayla. Terlihat cocok seperti bentuk wajahnya yang bulat. Kemudian mereka setuju. Gadis tersebut kemudian tersenyum kepada Sulaiman. Berikutnya, saat di kantor, ketua pimpinan tentara Amerika tersebut mengatakan jika ini adalah ulah Cina. Mereka terlibat juga.
perang yang kita pikir selesai ternyata baru permulaan. Korea Utara kini tak berperang sendiri. Untuk saat ini, kami akan menyediakan kalian tambahan kendaraan dan anggota. Kemudian operator radio saya, Kapten Cake, dia akan ikut bersama kalian. Lalu, Letnan Lee mengetahui area tersebut seperti punggung dan tangannya sendiri. Ia akan memandu kalian melalui rute rahasia baru yang telah kita berikan. Kemudian mereka mulai berangkat. Keesokan harinya mereka berhenti di perjalanan. Salah satu dari mereka mengecek dan menerima informasi jika ia mendapat kontak dari radio dan harus segera ke wilayah Kunuri. Kemudian Sulaiman diberi perintah untuk mengecek kendaraan oleh komando. Di tengah-tengah ia mengecek kendaraan tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh tentara Korea dan Cina yang menyelinap di balik bukit. Kemudian mereka dikepung oleh tentara musuh. Saat bom botol meledak, rombongan yang lain melihat. Kemudian berlari ke lokasi tersebut untuk membantu mereka. Ayla saat itu berada di bawah mobil bersama Sulaiman. Berita telah sampai di negeri Turki jika perang akan dimulai lagi saat mereka mengatakan jika perang sudah usai. Kemudian di kediaman ayah Sulaiman, ia mendengarkan radio yang berisikan tentang informasi tentara Turki di wilayah perang. Setelah itu, di rumah sakit, Sulaiman terbangun dari masa kritisnya yang saat itu Alia terus berada di sampingnya. Kemudian Sulaiman juga mendapat berita jika Alia akan melaporkan ke markas perihal Alia yang tidak mau pergi dari samping Sulaiman. Berikutnya Sulaiman dipanggil oleh kolonel. Ia diberitahu jika perang mulai memanas, kita akan mundur, maju, atau akan terus bermanuver. Karena itu, kita tidak bisa membawa gadis ini terus. Setelah itu mereka mulai memperdebatkan masalah gadis tersebut. Kemudian, kolonel tersebut mengatakan jika ia bangga terhadapnya karena pertempuran di Kunuri waktu itu sangatlah berat dan mengalami kerugian yang serius. Namun, kita berhasil mengusir tentara Cina. Lalu mereka orang Korea berterima kasih karena pasukan sekutu bisa mundur dan tanpa terluka. Dan juga, otoritas pihak Korea Selatan mengadakan upacara pemberian medali untuk mengapresiasi prajurit pahlawan kita. Keesokan harinya, mereka tiba di lokasi upacara pemberian medali. Di sana, pimpinan Korea mengatakan, telah kita lihat di kawasan Kunuri bahwa kita sekarang tidak hanya berbagi ikatan darah dengan Amerika, tetapi juga dengan Turki. Mereka mempunyai pepatah, akan kuberikan hidupku, maka negaraku akan terus hidup. Selama negara ini ada, kita tidak akan pernah melupakan kalian yang berkorban berjuang bersama kita sebagai saudara di pertempuran. Setelah itu, Sulaiman mengirimkan telegram lagi ke keluarganya berserta foto dengan gadis tersebut. Pada Januari 1951, saat itu musim dingin, mereka sedang bergembira bermain salju. Di samping itu juga, Alia diam-diam memperhatikan tata bahasa orang Turki tersebut. Hari-hari telah dilalui Sulaiman dan Ayla. Saat itu, mereka cukup sekali dekat. Kemudian pada Maret 1951, seperti biasanya pagi itu para prajurit sedang menghitung jumlah anggota. Saat itu, Ayla duduk di samping mereka dan mengamati tata cara bahasa lagi dan lagi. Yang pada akhirnya, Ayla bisa berbicara bahasa Turki. Kemudian Kapten Mesut membawakan buku belajar mengeja untuk anak-anak yang berbahasa Turki. Malam itu ketika mereka sedang menonton film, di film tersebut menceritakan ayah dengan anaknya. Kemudian Ayla tiba-tiba merebahkan kepalanya di pundak Sulaiman. Kemudian pagi itu saat Sulaiman mengajarkan Ayla membaca, tak disangka Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan papa. Hati Sulaiman saat itu terenyuh dan penuh haru. Berikutnya, pada April 1951, di perkemahan markas, Alia saat itu sudah mulai lancar dalam membaca dan berbahasa Turki. Lalu, Letnan Mesut dan Sulaiman berbincang soal keberangkatannya ke Tokyo. Kemudian saat Ayla membagikan gula di kumpulan semut, ia mendengar para tentara lain yang berjaga membicarakan tentang kematian Sulaiman. Saat itu, Ayla panik dan mencari Sulaiman. Kemudian Sulaiman berbicara jika itu semua tidak benar. Pada 23 April 1951, mereka telah tiba di Tokyo, Jepang. Saat itu, mereka mencetak foto, membeli baju, membeli es krim dan bersenang-senang bersama Ayla. Hingga malam tiba, ia makan di salah satu restoran yang menyediakan sushi. Tidak lama setelah itu, kebosanan Ayla muncul. Ia melihat pasangan yang sedang berdansa dengan terkagum. Kemudian Sulaiman pun melihat dan mengajak Ayla berdansa. Hati Ayla saat itu senang sekali karena mempunyai sesosok ayah yang begitu mencintainya sepenuh hati. Walaupun Sulaiman bukanlah ayah kandung Ayla.
Malam itu, Ayla tertidur lelap. Rekannya mengatakan jika ia memperhatikan Sulaiman, sudah saatnya akan kembali ke Turki. Namun, Sulaiman tidak bisa membawa Ayla pergi. Masalah muncul dalam benak Sulaiman saat itu. Ketidakrelaan sangat menyayat hati.